Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini membahas kisah peradaban pada masa Nabi Nuh alaihi salam yang sudah sangat maju. Kisah tentang Nabi Nuh dan bahteranya diceritakan dalam Al-Quran, Alkitab, dan juga dikenal dalam agama Yahudi. Dalam kitab-kitab suci itu, ia diceritakan membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan binatang-binatang di bumi ketika terjadi banjir besar di bumi. Para ilmuwan sendiri telah berusaha untuk mencari sisa-sisa bahtera Nabi Nuh selama bertahun-tahun, tetapi belum juga menemukan hasil yang pasti. Hingga saat ini para ilmuwan dan petualang masih mencari-cari keberadaan bahtera Nabi Nuh yang hilang selama bertahun-tahun tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai saat ini menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana mungkin pada masa itu bisa membuat sebuah kapal raksasa yang bisa menampung banyak orang dan binatang sekaligus. Bukan hanya itu, ada yang lebih mengherankan, ternyata Nabi Nuh sudah menggunakan teknologi seluler semacam handphone pada zaman sekarang. Bagaimana mungkin? Lalu apakah ada buktinya? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Dunia mencatat penggunaan gelombang radio sebagai komunikasi adalah baru pada 12 Desember tahun 1901, penemu dan insinyur listrik asal Italia, Guglielmo Marconi berhasil mengirim transmisi pertama melintasi Samudra Atlantik. Meskipun sebelumnya peneliti dan percobaan menggunakan gelombang radio, dan penggunaan gelombang radio untuk komunikasi masyarakat umum baru pada era 1940 dan pada tahun 1950, yaitu teknologi generasi awal atau Zero Generation, yang masih sangat terbatas jangkauannya. Kemudian disusul generasi berikutnya, dan hingga yang terbaru saat ini adalah generasi 5G. Lantas bagaimana mungkin pada masa Nabi Nuh yang diperkirakan hidup pada tahun 3650 sebelum Masehi sudah mengenal dan memakai teknologi seluler? Memang kalau melihat sejarah peradaban yang tercatat sepertinya mustahil, tetapi bisa jadi pada saat itu peradaban memang sudah sangat maju sebelum banjir besar terjadi. Seorang dosen dan ilmuwan Turki, Yavuz Örnek, dosen pada Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Istanbul, menyatakan bahwa Nabi Nuh menggunakan telepon seluler untuk menghubungi putranya sebelum bumi diselimuti oleh banjir besar seperti yang diceritakan dalam Al-Quran dan Alkitab. Ketika itu terjadi, gelombang setinggi 300-400 meter dan putra Nabi Nuh berada beberapa kilometer jauhnya di tempat terpencil. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh berkomunikasi dengan putranya. Tetapi bagaimana mereka berkomunikasi? Allah berfirman, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Quran Surat Hud ayat 42. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 43. Dari ayat Al-Quran yang telah disebutkan jelaslah ketika banjir terjadi, Nabi Nuh memanggil anaknya yang berada jauh di tempat terpencil, dan panggilan itu hanya mungkin dilakukan melalui frekuensi radio seperti handphone yang kita kenal saat ini. Atau bisa jadi menggunakan sesuatu yang lebih canggih yang belum kita kenal saat ini. Yavuz Örnek mengatakan, apakah itu sebuah mukjizat? Mungkin. Tapi kami yakin dia berkomunikasi dengan putranya lewat telepon genggam. Semua kembali pada pemirsa sekalian bagaimana mengambil sisi baik dari pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.